Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد نبي الهدى الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المسلمين والمسلمات ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa la antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam kalimat takbir dikumandangkan di masjid, di musholla, di majelis talim, bahkan sampai ke rumah-rumah terpencil di sana. Tidak ada kalimat yang paling layak keluar dari lidah kita kecuali kalimat takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga bisa kita menemui Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada saat kita setelah melaksanakan salat Idul Fitri, kita saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dua hal yang menjadi prioritas setelah kita melaksanakan Ramadan. Mari kita dekatkan diri kita yang pertama kepada Al-Quran. Yang kedua, dekatkan diri kita kepada orang tua kita. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran yang selama 1 bulan telah menyatu dengan kita, telah kita dampingi sejak awal Ramadan sampai akhir, kita menjadi orang yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pada saat kita membaca Al-Quran, maka Allah dalam surah Al-Muzammil menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil dalam arti di sini adalah yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan khidmat,
dengan pelan-pelan, dengan khusyuk, huruf demi huruf harus jelas kita baca. Kita menunaikan hak-hak huruf dari huruf tersebut. Manaja, manazza, manawwa, dan juga lain sebagainya. Pada saat kita membunyikan huruf-huruf tersebut, berikan haknya kepada mereka. Sa, fa, sya, so, dan seterusnya. Kita membaca dengan tajwid yang benar, karena hukum belajar ilmu tajwid memang fardu kifayah. Namun, hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Artinya, setiap kita wajib mempelajari ilmu tajwid ini untuk kita membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini adalah merupakan orang yang sering membaca Al-Quran, salah satu golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabdanya, Al-Jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Taliyul Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimi fi syahri Ramadan. Syurga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran. Golongan yang selalu membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Siapapun yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, insya Allah akan barokah, baik di dunia sampai ke akhirat. Kita lihat, Al-Quran turun pada seorang Nabi, maka Nabi tersebut menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat dibawa oleh malaikat Jibril. Al-Quran diwahyukan oleh malaikat Jibril yang membawanya, maka malaikat Jibril adalah menjadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun di 2 kota, Mekah dan Madinah, maka 2 kota tersebut menjadi mulia. Dan Al-Quran turun pada malam Jumat di bulan Ramadan, maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, Ramadan menjadi bulan suci, bulan Ramadan ini. Nah, untuk itu, kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah yakin bahwa kita akan bahagia dari dunia sampai akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada kita, kepada yang membacanya. Pembiasaan yang telah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ayo kita lanjutkan ke 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hak kedua orang tua atas anaknya adalah mereka sangat agung. Karena itu Allah menyandingkan perintah untuk ibadah kepada Allah dan keharusan berbakti kepada mereka berdua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Bahkan dalam surah Luqman ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa syarat yang menjadikan perbuatan baik seorang anak terhitung sebagai bakti kepada orang tua. Yang pertama, mengutamakan ridha orang tua di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menaati kedua orang tua dalam masalah perintah dan larangan mereka, baik sesuai dengan keinginan ataupun berlawanan dengan keinginan kita. Selama tidak ada aturan syar'i yang dilanggar, ikuti. Yang ketiga, dengan perasaan senang dan sepenuh hati kita memiliki inisiatif untuk memberi kepada kedua orang tua sesuatu yang sekiranya mereka inginkan, meskipun mereka tidak memintanya. Jadikan orang tua kita orang yang paling mulia dalam hidup kita. Saking besarnya martabat bakti kepada orang tua atas jihad fisabilillah, Ibnu Mas'ud berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay?
Qala birrul walidain. Qala thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Salah satu orang sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling utama yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, yang pertama adalah mendirikan sholat pada waktunya. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, aku bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Keutamaan orang tua di atas fi sabilillah. Jadi kalau kita mengutamakan orang tua, insya Allah hidup kita akan berkah. Oleh karena itu, Allah meninggikan kedudukan orang tua lantaran istighfar anak buah mereka. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula yutrabul la turfa darajatuhu fil jannah fayaqulu inna li hadza fayuqalu bistighfar waladika laka." Ada seorang laki-laki yang berkedudukan, yang kedudukannya terangkat di surganya kelak. Ia pun bertanya, dia bingung dengan kedudukan dia kok menjadi mulia. Lalu beliau bertanya, bagaimana ini? Maka dijawab, ini adalah lantaran istighfar dari anak-anakmu. Nah untuk itu, kita sebagai anak, ayolah kita berikan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, semuanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terkadang membuat menangis orang tua juga akan terhitung sebagai perbuatan durhaka. Tangisan mereka berarti terkoyaknya hati mereka oleh pola dan sikap kita kepada orang tua. Ibnu Umar pernah menegaskan, tangisan kedua orang tua itu adalah termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Seperti yang dipaparkan Ibnu Katsir, jika mereka telah memasuki usia saat kekuatan mereka melemah dan memerlukan dan perlakuan yang baik dari kita, maka janganlah kalian mengatakan kepada mereka, ini adalah sikap yang menyakitkan, yang paling ringan sebagai petunjuk atas yang kita sakiti. Nah untuk itu, kita sebagai anak, ayo berbakti kepada orang tua, dekatkan diri kita kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan kita dekat kepada orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waradallahu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qad anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan
وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين. كل أمن وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.